Haleluya, shalom semuanya, happy Sunday. Halo. Mana suaranya? Halo, happy Sunday. Halo. Siapa yang semangat hari ini? Wah, cuma bagian sini. Yang ini gimana nih? Siapa yang semangat? Yang sebelah sini gimana? Haleluya. Ayo sebelum kita mau memulai ibadah hari ini, saya mau undang saudara untuk tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas hari yang indah Tuhan Yesus, atas kesempatan hari ini Tuhan Yesus, kami bisa berkumpul lagi Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan kami mau berdoa Tuhan atas semua berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus selama 1 minggu ini Tuhan. Sehingga Tuhan kami bisa kembali lagi Tuhan berkumpul bersama saudara-saudara kami. Terutama Tuhan kami bersedia untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus yang akan dibawakan oleh Pastor Jo hari ini Tuhan. Berkati saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin sedang ibadah online hari ini Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan Yesus, tidak mengurangkan rasa sukacita kami Tuhan Yesus. Walaupun sebagian dari kami masih ada yang online Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan buat saudara-saudara kami yang masih on the way Tuhan, Kau sampaikan mereka untuk selamat sampai di rumah-Mu ini tanpa kurang suatu apapun. Tuhan Yesus berbicaralah seluas-luasnya Tuhan, sebebas-bebasnya Tuhan Yesus. Kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami mau undang Tuhan Yesus Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan pelayan-Mu hari ini Tuhan Yesus. Kami mau bersiap Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Kami mau bersiap Tuhan Yesus untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati sudut-sudut ruangan ini Tuhan Yesus, kami mau declare Tuhan Yesus. Hanya ada Roh Kudus-Mu saja Tuhan Yesus yang ada di rumah-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami serahkan waktu kami ke depan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Buat semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Semua boleh aku mau undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah sore hari ini dengan hati yang penuh sukacita. Tepuk tangan yang bebas, saudara. Hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan hari ini. Haleluya. Mari kita katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
kalian untuk bilang ke depan atau ke belakangnya, jangan ke samping ya. Bilang, I'm grateful you are here today. Haleluya, terima kasih. Ya masih semangat boleh tepuk tangan ya, boleh loncat juga. Yes, kasih dia sangat besar buat kita saudara. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh. Buat kita saudara, kasih setia dia sangat baik buat kita, selalu ada buat kita di setiap saat. Katakan ya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya. Tiada duanya, tiada seperti Kau. Sekali lagi.
Tēnā tātou katoa, nau mai haere mai kia whiringa amitu. Ko tēnei te rongo mo te wiki. Informasi persembahan jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan, juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifgfwellington.org. Shalom IFGF Wellington, minggu ini kita akan mengadakan iCare di beberapa tempat. Untuk informasi lokasi dan waktu, silakan menghubungi iCare leader masing-masing. Hi ladies, come and join us in Women's Care this Saturday. For more information, please contact Abigail. Kia whakamanoa tia tātou e te atua, me kia pai tō koutou rātatu. Shalom IFGF Wellington, siapa yang bersukacita? Luar biasa. Just to remind all of you that the offering box is on my left, and if you opt to transfer, the account number is on the slides earlier. Now let's bow our heads and pray for this offering. Lord, thank you for this opportunity that we are able to gather together and worship you. We are gathered and giving this offering, and may it be used under the best intentions to worship and glorify your name more. Let us not forget to help others who are in need around us as well. Amen. Now let's all stand and we are going to pray the prayer that Jesus taught us. Together. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. I would like to invite the Sunday school kids to come forward. Let us hover our hands for these children and pray. Lord, we thank you for these children who are willing and keen to learn your words. We pray that you always bless them in their community, school, and family. And whatever they learn from today's lesson be fruitful for their daily lives. We also pray for the Sunday school teachers. We thank you for their willingness to volunteer into the Sunday school service. We pray that you bless them in guiding the Sunday school kids with your words. In Jesus' name we pray. Amen. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati. Kita mau lebih dalam lagi di dalam penyembahan pada Tuhan kita. Saya mau ajak jemaat di sini. Apa yang telah kita lalui seminggu ini, kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, atau saya mau mengajak juga apa yang telah kita lakukan yang mendukakan hati Tuhan seminggu ini. Saya mau ajak saudaraku di sini. Saat ini kita mau minta ampun pada Tuhan, karena Dia Tuhan pengasih yang mau mengampuni segala kesalahan kita. Mungkin ada keputusan yang kita buat yang tidak menyukakan hati Tuhan. Minta ampun saat ini. Kita mau datang dengan hati yang murni di hadapan-Nya.
Mari tanggalkan segala kesombongan kita di hadapannya. Tanggalkan segala keegoisan kita. Tanggalkan segala kesokpintaran kita. Tanggalkan segala kemunafikan kita. Mari bawa hati yang rindu di hadapannya. Hati yang mau menyembah. Hati yang menghormati hadiratnya. Firman-Nya berkata, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Siapakah kita di hadapannya? Kita makhluk yang hina ini dimuliakan lewat anaknya Yesus Kristus. Mari ucapkan terima kasih atas keadaan kita hari ini. Sungguh kita yang tidak layak dilayakkan olehnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami mau datang dengan kerinduan kami Tuhan. Kami mau masuk ke hadirat-Mu dengan hati yang murni di hadapan-Mu. Tak ada yang kami sembunyikan Tuhan. Tilik semua hati kami, kedalaman hati kami. Satu-satunya alasan kami di sini hanya untuk meninggikan Engkau Sang Raja kami. Tiada yang lain. Tiada yang lain, hanya Engkau. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Ini kami, ini hidup kami. Ini mazmur penyembahan kami di dalam Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan. Ini penyembahan datang dari dalam hati kami. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Kami sembahkan. Sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari saya mau sambut saudara bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan dari awal lagu ini. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, Mari bawa kerinduan hatimu di ku hadapan Dia. datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, Segala keangkuhan kami hilang. segala keangkuhan Sekali lagi di hadapan hadirat-Mu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan Bawa penyembahanmu di hadapannya saat ini. Yes, Lord. ya Bapa, ku sembahkan
dalam hadirat-Mu. Karena di dalam hadirat-Mu kami menemukan segala-galanya. Saat kami ada di dalam hadirat-Mu, kemenangan itu menjadi milik kami. Saat kami ada di dalam hadirat-Mu, kami diperbaharui, kami dimurnikan. Oh, thank you Jesus, thank you Lord. Penuhi kami semua Tuhan dengan hadirat-Mu saat ini Bapa. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau tenggelam di dalam hadirat-Mu Bapa. Kerinduan kami Tuhan, penuhi kerinduan kami. Kami mau berjumpa dengan kekasih hati kami. Pribadi yang kami sukai, pribadi yang kami sanjung-sanjung. Kami mau arahkan Tuhan pandangan kami pada kekudusan, kepada kemuliaan, kepada keagungan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Diraku memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Lebih dalam lagi. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa. Kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan kami ya Tuhan bisa datang ke dalam rumah-Mu sekali lagi ya Tuhan. Bisa memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan sebenarnya kami masuk dalam firman-Mu ya Bapa. Engkau yang tutup bungkus setiap dari kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini kami bisa berdoa bersama-sama juga untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Joe ya Tuhan. Kau yang pakai dia lebih lagi ya Tuhan. Apapun yang mau disampaikan ya Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan hikmat ya Tuhan kepada Pastor Joe ya Tuhan. Biarlah firman-Mu bagaikan pedang bermata dua ya Bapa, untuk yang menusuk setiap hati kami ya Tuhan, sehingga kami keluar dari tempat ini tidak sama lagi Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Bukalah mata hati kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk teman-teman. Kita hari ini kedatangan pastor istimewa ya dari IFJF Bandung. Perkenalan beliau dari eksekutif pastor dari IFJF Bandung dan juga sekretaris umum di IFJF Global. Silakan Pastor Joe.
Shalom semuanya. Saya nggak biasa bilang selamat sore, karena biasanya kalau pagi kita selalu ibadah pagi. Waktu kemarin saya di Auckland, saya telanjur ngomong biar pagi hari ini pulang. Ups, sore hari ini menjelang malam pulang. Jadi karena nggak terbiasa gitu ya. Shalom semuanya sekali lagi dan salam hangat hari ini hangat. Selama saya di Aussie, saya di New Zealand itu dari pas mendarat di Auckland itu selalu berawan dan dingin. Hari ini saya berasa hangat. Ya, tanya kanan kirinya, kamu berasa nggak? Gitu. Iya. Kamu berasa hangat nggak gitu? Oke. Saya ucap syukur buat kesempatan bisa ada di sini dan melihat banyak hal. Thank you buat Pastor Simon dan juga Ibu Silky dan serta tim kepemimpinan yang ada di IFGF Wellington. Satu kehormatan buat saya untuk bisa bagian firman Tuhan. Saya sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya ingin memperkenalkan keluarga saya lebih dahulu. Iya, mungkin langsung pakai pointer ya. Ya, kalau saya lupa pointernya mungkin bisa dijalankan di situ, oke ya. Nah, ini adalah keluarga saya. Kita belum foto lagi, ini kalau nggak salah sekitar foto 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Itu istri saya Yeni, kemudian anak saya yang pertama Clarissa usia 14, kemudian yang kedua James usia 11, dan yang ketiga usia 3 tahun Alicia, gitu ya. Dan mereka adalah anak-anak yang sangat kreatif juga, dan juga yang paling kecil adalah sangat-sangat aktif gitu ya. Dan selalu ribut sama Koko dan cicinya. Karena dia selalu mengakui barang cicinya, barang Kokonya, dan barang saya jadi barangnya dia gitu ya. It's mine pokoknya. Ya. Dan kami tinggal di Bandung baru 8 tahun. Sebelumnya saya melayani di IFGF Jepang selama 9 tahun di sana. Jadi saya tinggal di sana, kemudian tahun 2011 Tuhan arahkan saya untuk pulang, tapi belum dapat kepastian bahwa saya akan pulang. Tapi akhirnya tahun 2014 baru saya memutuskan untuk pulang for good gitu ya. Nah pas pulang langsung ke Bandung. Dan saya sangat bersyukur sekali bisa ada di Bandung. Dan di Bandung saya juga bertumbuh dan juga Tuhan buka jalan buat saya. Nah, sebelum kita mulai firman Tuhan, sekali lagi kita berdoa, itu saya rasa sekelumit tentang diri saya. Yuk kita berdoa. Ucap syukur Tuhan buat hari ini kami rindu Engkau bicara secara pribadi buat kami semua, supaya firman Tuhan yang disampaikan akan menjadi benih yang bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami, 30, 60, bahkan sampai 100 kali lipat. Bicara Tuhan buat kami semua, karena kami siap mendengarkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua siap mendengarkan, mari kita bersama-sama katakan amin. Beberapa hari ini saya mengunjungi North Island dari negara ini. Dan saya melihat begitu luar biasa indah. Kalau Auckland ada keindahannya sendiri, Rotorua ada keindahannya sendiri, Palmy juga ada keindahannya sendiri gitu ya. Kemudian sampai ke Wellington ada keindahannya sendiri. Tadi sebentar sebelum kemari sempat city tour singkat gitu ya. Luar biasa indah. Nah, tapi di tengah-tengah kemajuan kota dengan segala fasilitas yang ada, saya mau ingatkan pada kita semua bahwa kita nggak boleh, thank you bro, kita nggak boleh istilahnya kita nggak boleh merasa bahwa kita cukup sampai di situ. Seringkali kita merasa aman, merasa nyaman, dan akhirnya kita nggak mau bertumbuh, kita nggak mau berkembang, kita merasa bahwa cukup, oh yang penting ke gereja aja cukup setiap minggu. Yang penting saya ikut kelas discipleship journey, kelas camp sudah beres. Yang penting saya ikut care group sudah cukup. Tapi Tuhan mau kita jadi orang percaya, dari tahun ke tahun kita harus ada pertumbuhan. Kalau kita kepengen anak-anak kita dari tahun ke tahun dia bertumbuh, tahun ke tahun dia naik kelas, maka Tuhan juga menginginkan hal yang sama terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa sama tahun ke tahun, begitu aja iman kita. Sama terus iman kita nggak ada pertambahan. Sama terus iman kita nggak ada pertumbuhan. Padahal Tuhan mau kita ini bertumbuh. Nah, karena itu saya mengajak kita semua sesuai dengan tema kita bulan ini, branching out.
Artinya bercabang, bertunas. Sebagai bukti bahwa sebuah pohon itu hidup, ada cabang yang dikeluarkan, ada ranting yang baru keluar. Ada daun yang baru, bahkan ada buah yang baru. Itu tanda bahwa kalau pohon itu ada kehidupan. Nah, karena itu saya mengajak kita semua juga untuk branching out, untuk kita bertumbuh. Untuk kita dikatakan dalam bahasa branching out ini juga dalam istilah umum yang di perusahaan artinya juga to extend, add to, grow, expand dikatakan. Dikatakan juga increase dan juga extend. Itu arti branching out. Nah, karena itu saya mengajak kita semua untuk bertumbuh. Karena itu tema saya pada pagi hari ini, pagi hari lagi kan, pada sore hari ini adalah aim higher. Kita belajar untuk membidik lebih tinggi lagi dalam kehidupan kita. Jadi kita jangan sama terus, dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Kita harus aim higher, kita harus membidik lebih tinggi lagi. Kalau kita sudah menikmati semua kenyamanan yang ada, saya mengajak Anda untuk keluar dari zona nyaman Anda, untuk naikin level kehidupan kerohanian Anda di dalam Tuhan. Amin? Semua mau? Waduh, ini kayaknya enggak semuanya amin kayaknya ya. Karena saya tahu, waduh, ini diajak ngapain sama Pastor Jo gitu ya. Saya mau ajak kita semua aim higher. Nah, saya mau kasih tahu ilustrasi ini. Di sini ada gambar di mana kalau kita mau aiming sesuatu, kalau ini adalah sniper. Nah, kalau Anda aiming sekitar di bawah 200 yard, mungkin sekitar 50 sampai 100 meter untuk tembak sniper, mereka nggak perlu kalau tembak di tempat yang rata ya, bukan dari atas, yang rata. Mereka nggak perlu arahkan senjatanya naikin sedikit untuk jarak yang dekat. Tapi kalau untuk jarak yang 200 yard, mereka harus aimingnya, senapannya dinaikin sedikit, dimiringkan sedikit. Karena kalau Anda lihat trajektori dari peluru itu nggak modelnya lurus, tapi bentuknya apa? Ada melengkung, dia melengkung, baru kena kesasaran. Nah, karena itu, saya nggak tahu Anda punya planning seperti apa, Anda punya visi, punya calling daripada Tuhan seperti apa. Kalau Anda aiming hidup Anda, hidup yang penuh dengan panggilan Tuhan yang tinggi dalam kehidupan Anda, maka Anda nggak bisa membidik untuk di jarak yang dekat. Harus membidik dengan sasaran yang jauh. Dan itu perlu ada namanya apa? Anda mengarahkan senapang Anda lebih tinggi daripada pandangan mata Anda, sehingga bisa kena sasaran. Dan saya suka dengan apa yang dikatakan Ralph Waldo Emerson, bilang seperti ini, dikatakan bahwa we aim above the mark to hit the mark. Si Ralph ini ngomong ini, kita ini aiming di atas target, supaya kita bisa mencapai target. Jadi saya nggak tahu bahwa Anda semua, Anda kepengen hidup Anda seperti apa. Kalau Anda kepengen hidup Anda mengikuti panggilan Tuhan yang tinggi dalam kehidupan Anda punya visi calling yang luar biasa dalam kehidupan Anda, maka Anda nggak bisa hidupnya dengan level yang sama sekarang ini. Dengan iman yang sama, harus aiming lebih tinggi lagi, harus naikin level Anda lagi, sehingga Anda bisa mencapai target itu. Makanya nggak heran si Ralph ini ngomong seperti ini, we aim above the mark to hit the mark. Nah, tapi juga ada yang mungkin berkata, tapi firman Tuhan juga berkata, Roma 12 ayat 3 dikatakan seperti ini. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang kamu patut pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ayat ini menceritakan supaya kita jangan memikirkan lebih dari anugerah yang dikaruniakan kepada kita agar kita bisa menguasai diri kita sendiri. Saya setuju dengan ayatnya, tapi ayat ini juga bicara buat kita bahwa mengingatkan kita bahwa seringkali kita tidak mau berpikir atau kita tidak mau menggunakan pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang dikaruniakan kepada kita, hal-hal yang diberikan, hal-hal yang tinggi yang dikaruniakan sesuai dengan iman kita. Kadang-kadang kita nggak mau males, kita nggak mau aiming lebih tinggi lagi, padahal Tuhan kasih kita seperti ini.
Kita cuma maunya di sini aja. Kita maunya di sini aja. Padahal Tuhan kasih hidup kita bisa mempengaruhi, bisa memberikan impact, bisa jadi berkat dan bisa dipakai Tuhan lebih lagi selama di sini. Tapi kita maunya, ya aku maunya begini aja. Padahal Tuhan kasih kita panggilannya seperti ini tingginya. Nah, karena itu saya mengajak kita semua untuk belajar, untuk aiming lebih tinggi, naikin level kita. Jadi sementara kita masuk kepada akhir tahun ini, saya mengajak kita semua untuk bisa naikin level kita, naikin iman kita. Kita bertumbuh di dalam Tuhan lebih lagi. Jangan tahun ke tahun sama. Jangan tahun ke tahun kita modelnya sama. Tapi ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan kita. Amin. Mulai dari hal yang kecil dulu. Nah, hari ini saya bicara tentang 2 Raja-Raja 13, ayat yang ke-14 sampai dengan 25. Itu cerita tentang bagaimana Yoas, Raja Israel. Kita baca sampai dengan ayat 14 sampai dengan 19 dulu. Dikatakan seperti ini, ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah, lalu diambilnya busur dan anak-anak panah. Berkatalah kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkata Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya, kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Kemudian 18 dikatakan, sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu, lalu diambilnya. Setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah, lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya, serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 kali atau 6 kali. Dengan demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Nah, ini cerita dengan luar biasa. Yoas, itu bapaknya Yoas, itu memerintah 17 tahun di Israel, dan waktu itu mereka ditindas oleh namanya bangsa Aram. Dan ketika Yoas jadi raja, menggantikan papanya, dia sudah enak banget dengan orang Aram ini. Ketika dia dengar Elisa ini bentar lagi mau meninggal, jadi dia memutuskan untuk cepat-cepat datang ke Elisa, minta bantuan Tuhan melalui Elisa. Nah, saya senang apa yang dilakukan Yoas ini. Jadi dia tahu dengan kondisi yang ada, dia tahu dengan situasi yang ada. Dia nggak mau mereka itu bangsa Israel yang dia pimpin itu sama keadaannya seperti bapaknya mimpin. Dia nggak pengen ada perubahan yang terjadi. Dia nggak pengen dari ke tahun terus sama dikuasai oleh bangsa Aram, dijajah oleh bangsa Aram. Akhirnya dia langsung datang kepada Elisa dan minta bantuan Elisa untuk bisa dengar suara Tuhan apa yang mau dilakukan kepada bangsa Israel. Nah, di sini saya belajar yang pertama adalah, saya ada 3 poin. Poin saya pertama adalah, kalau kita mau aiming lebih tinggi kehidupan kita mau bangun kehidupan kita sebagai orang percaya, iman kita mau bertumbuh lebih lagi di tahun ini, maka kita harus belajar yang pertama, learn to lean on God. Kita harus belajar untuk apa? Bersandar, bergantung sama Tuhan. Nah, kata lean itu sendiri adalah dalam bahasa Inggrisnya artinya adalah to cause to slope in one direction or to move the top of part of the body in the particular direction. Dikatakan seperti itu ya. Dan ini yang kata lean itu. Nah, saya mau mengundang ada dua orang yang saya kenal selama di Rotorua. Dan saya rasa ini cocok sekali bisa menggambarkan, membantu saya untuk memberikan gambaran tentang lean. Jack dan Anthony bisa maju ke depan. Kasih tepuk tangan dulu buat 2 volunteer kita. Ya, Jack ini akan berdiri seperti, jangan bergerak ya bro. Iya, ya, dia akan berdiri seperti temboknya gitu ya. Lean, kita mau lean. Nah, sekarang Anthony berusaha bersandar kepada
Jack, coba gimana bro? Iya. Ini kuat nih. Kurang miring bro. Kurang jauh kan? Iya, terus pegang aja di situ pundaknya. Nah, supaya aman. Nah, ini namanya lean begitu, di mana top of the body-nya beratnya tuh ditahan di sebelah sini. Itu yang namanya bersandar. Ini bisa difoto, ya. Nanti pas acara tahunan gereja bisa ditampilkan fotonya. Ya, ini namanya lean. Ya, saya nggak tahu Jack bisa tahan berapa lama. Iya. Karena Anthony bergantung sama Jack. Seberapa kuat dia berdiri, dia bukan cuma dia berdiri biasa, tapi dia berdiri menahan berat badannya Anthony. Untuk Anthony agak kecil sedikit ya. Iya. Coba ditukar Mas. Iya. Nah, jadi beratnya ditanggung oleh Jack. Nah, karena itu yang namanya lean. Itu yang namanya kita bersandar sama Tuhan seperti itu. Belum. Belum. Iya, itu namanya bersandar sama Tuhan kayak gini. Ya, bersandar. Jadi gimana Anthony itu berusaha menyeimbangkan diri supaya bisa bertahan karena Jack bergerak terus dari tadi, gitu ya. Padahal kalau benar-benar dia diam, maka si Anthony bisa secure, dia menaruh berat badannya di situ, menaruh bebannya di situ. Sama dengan, saya yakin ketika ada beban yang turun di bahunya Anton kemudian pasti dia akan larikan ke sini. Kan Anthony, nama pendeknya Anton, betul kan? Ya. Akan disalurkan ke situ. Kenapa? Karena dia bertumpu kepada Jack di situ. Oke, kasih tepuk tangan buat mereka dulu karena saya lihat dia udah mulai bergetar. Silakan. Thank you. Ya, itu namanya lean, guys. Itu namanya lean. Namanya bersandar seperti itu. Jadi kita enggak menahan beban kita sendiri. Tapi beban kita menyandarkan diri kita sama Tuhan. Itu namanya lean. Nah, saya nggak tahu berapa banyak Anda benar-benar bergantung sama Tuhan di tengah-tengah situasi yang penuh dengan kenyamanan, dengan pekerjaan, dengan alamnya yang luar biasa indah dan sebagainya, dengan fasilitas yang ada. Seringkali kita bersandar menggunakan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Saya mau kasih tahu ini adalah gambar orang Jepang biasa kalau habis pulang kerja begitu tuh. Mereka kerja 12 jam. Dan mereka membutuhkan tiap kali mereka pasti akan cari tempat pinggiran itu. Kenapa itu dibikin tinggi sedikit? Karena mereka bisa tidur di situ, bisa rest. Lean juga artinya apa? Kita bisa rest. Kita juga bisa istirahat. Bisa menaruh beban kita, badan kita yang capek di pinggiran itu. Dan di Jepang, orang pulang kerja, tempat yang paling kiri dan kanan itu tempat yang paling favorit, tempat yang selalu dikejar. Jadi kalau naik kereta, tempat itu pasti akan dicari lebih dahulu. Lean. Jadi saya mengajak kita semua untuk belajar bersandar sama Tuhan. Nah, di dalam kitab Amsal 3, bagaimana kita bersandar sama Tuhan? 5 sampai dengan 8. Ngomong seperti ini dalam bahasa Inggris dikatakan apa? Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your path. Dikatakan dengan jelas gitu ya. Dengan jelas bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala laku, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bukan cuma itu, ayat yang ke-7 dengan lebih jelas lagi ngomong seperti ini. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan, itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kalau saya lihat ini saya punya definisi seperti ini. Lean itu artinya kita percayakan Tuhan. Kita nggak pakai namanya pikiran kita, kemampuan kita, kehebatan kita sendiri. Bukan berarti kita nggak boleh mikir, bukan berarti kita nggak boleh menganalisa, bukan berarti kita nggak boleh memproses segala sesuatu informasi dalam pikiran kita.
Tapi kita belajar percayakan sama Tuhan. Belajar percayakan penuh sama Tuhan. Dan bukan cuma itu, yang namanya lean itu adalah kita belajar mengakui Tuhan. Mengakui Tuhan bahwa kita butuh Tuhan. Meskipun walaupun sudah ada breakthrough, ada pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan yang kita doakan, tapi kita perlu ingat bahwa apa yang kita alami itu karena berkat pertolongan Tuhan. Harus kita belajar mengakui bahwa Dia yang melakukan. Kalau nggak ada pertolongan Tuhan, kita nggak akan mampu. Lean itu juga berarti kita harus ngerti. Jangan merasa kita paling tahu segalanya, paling ngerti segalanya. Karena saya kasih tahu bahwa kita bukan Tuhan yang ngerti semuanya. Kita bukan Tuhan yang ngerti isi hati manusia. Kita bukan Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya. Bahkan banyak hal yang kita nggak ngerti, yang kita nggak tahu. Waktu saya di Palmi, saya ngobrol-ngobrol dengan satu orang di sana. Dia menceritakan bagian pekerjaannya, bagaimana dia cerita tentang ketika ada temannya orang satu keluarga yang punya keluarga yang anaknya autis, ngobrol-ngobrol, ketika ngobrol sama orang ini, sama jemaat Tuhan ini yang ada di sana, ketika ngobrol-ngobrol terjadi, kemudian dia stres, dia bilang dia nggak tahu bagaimana harus menghadapi anaknya, kondisinya seperti itu. Terus kemudian orang ini ngomong sama keluarga ini, saya rasa ada beberapa hal yang kamu harus bisa lakukan, karena dia memiliki pengalaman secara pribadi sendiri. Dia bilang sama keluarga ini, saya juga punya anak yang autis. Tapi saya belajar ada beberapa hal. Yang pertama dia bilang, bahwa kamu perlu mengakui bahwa kamu punya anak autis. Perlu ada pengakuan. Perlu mengakui bahwa kamu punya anak yang autis. Kamu nggak perlu tutup-tutupin di luar sana, dia bilang. Terus yang kedua dia kasih tahu lagi, kamu jangan tahu segala sesuatu, jangan merasa kamu paling tahu kondisi anak kamu. Karena setiap anak itu berbeda. Karena setiap anak itu perlu orang lain yang bantu. Kamu perlu ketemu orang lain, perlu ketemu psikolog, perlu ketemu dokter, perlu ketemu orang-orang yang punya pengalaman yang sama dengan kamu. Kamu jangan merasa kamu tahu semuanya. Izinkan orang lain membantu anakmu, dia bilang gitu. Terus yang ketiga dia ngomong seperti ini. Dan percayain anak kamu bahwa mereka punya journey-nya masing-masing. Bukankah waktu saya dengar dia ngomong seperti ini, saya langsung nangkep. Itu sama persis dengan namanya bersandar. Dengan namanya lean. Dan dia bisa lewatin segala sesuatu dengan kondisi anaknya dengan luar biasa. Jadi waktu saya dengar itu saya lihat, bukankah sama apa yang Alkitab katakan? Kita belajar percayakan sama Tuhan. Kita mengakui bahwa kita adalah orang yang gak tahu apa-apa. Kita mengakui bahwa Tuhan itu satu-satunya yang sanggup bisa tolong kita. Dan bukan cuma itu. Kita harus ngerti bahwa kita gak tahu apa-apa. Banyak hal kita gak tahu, kita gak ngerti. Dan kita butuh Tuhan untuk menolong kita. Nah untuk lean ini, yang paling penting adalah kerendahan hati kita. Semakin kita tahu, semakin kita punya kerendahan hati kita butuh Tuhan, semakin kita bisa bersandar. Amin. Semakin kita bisa bersandar. Karena itu saya mau kasih tahu bahwa humility is the key to activating God's favor. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7 versi NLT, saya suka sekali ayat ini. Dikatakan seperti ini, so humble yourself under the mighty power of God, and at the right time He will lift you up in honor. Sekali lagi dikatakan apa? Humble yourself under the mighty power of God, and at the right time He will lift you up in honor. Yang pertama dia cuma bilang kita disuruh humble. Rendahkan hati kita, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan dikatakan. Maka pada waktu yang tepat dia akan mengangkat kita. Baru ayat setelahnya dikatakan apa? Give all your worries and cares to God, for He cares about you. Kalau kita nggak merendahkan hati kita, nggak merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, maka ayat ini nggak bisa berlaku.
Tuhan gak akan peduli sama problemsnya kita, sama worriesnya kita, dia gak akan peduli. Tapi waktu kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengakui bahwa dia Tuhan, dia yang lebih tahu, dia ngerti semuanya daripada diri kita, dan kita membutuhkan dia, di situ baru dia bilang, give all your worries and cares, because he cares for you. Selama setahun waktu saya renungin ayat ini, saya dapat banyak hal. Saya selalu diingatkan berkali-kali sama Tuhan. Waktu kita merendahkan hati kita, waktu kita merendahkan diri kita, baru Tuhan peduli sama kita. Kalau kita doa mungkin gak ada breakthrough, sepertinya Tuhan jauh dan sebagainya. Mungkin kita merasa kita lebih hebat, lebih tahu banyak hal. Kita merasa kita lebih pintar dari Tuhan. Saya kasih tahu bahwa kerendahan hati merupakan hal esensi untuk membangun relationship dengan Tuhan, maupun juga hubungan dengan orang yang di sekitar kita. Karena nggak ada orang yang mau membangun hubungan atau pertemanan dengan orang yang sombong. Betul? Terutama anak-anak muda, mana mau anak somse sekali dia. Gitu ya. Dan juga di dalam pernikahan konflik banyak terjadi, kenapa? Karena merasa lebih pintar, lebih tahu, lebih jago, lebih hebat dari pasangannya. Banyak konflik terjadi di keluarga tuh gitu. Gue lebih hebat dari lu, gue lebih pintar dari lu, IQ gue lebih hebat, IQ gue lebih tinggi, padahal lebih tinggi 1 poin. Tapi itu tetap lebih tinggi. Seringkali gitu. Kita merasa lebih tahu, lebih hebat, lebih jago, mungkin lebih kaya lagi. Gajinya mungkin lebih besar. Saya kasih tahu bahwa waktu kita fight dengan pasangan kita, di saat itulah kita sedang memukuli diri kita sendiri. Karena apa? Pasangan kita adalah diri kita sendiri. Karena 2 jadi 1. Waktu kita menyakiti pasangan kita menyakiti diri kita. Setuju dengan saya? Kayaknya nggak ada yang setuju. Semoga. Ya nanti mungkin habis ibadah saya akan dikeroyok rame-rame hari ini. Udah banyak yang melotot-melotot mungkin. Iya, tapi saya kasih tahu ini yang terjadi. Waktu kita menyakiti pasangan kita tuh sedang menyakiti diri kita. Kemarin saya kasih tahu untuk seluruh pastoral dan leaders, saya kasih tahu bahwa waktu kita treat pasangan kita dengan buruk, maka kita akan menuai yang buruk juga. Kita sebagai pastor, sebagai leaders, kita harus belajar memperlakukan pasangan kita dengan baik, sehingga kalau dia baik, maka kita baik-baik. Dia happy, maka kita happy. Betul? Kalau kita happy doang, belum tentu dia happy. Tapi kalau dia happy, maka kita happy. Amin. Yes, oke. Betul. Kalau istri bahagia, kita bahagia. Sama sebaliknya, suami bahagia, istri juga bahagia. Oke. Nah, karena itu saya memberitahu kita semua bahwa yang namanya untuk kita bisa lean sama Tuhan, untuk bisa bergantung sama Tuhan, itu dengan cara kita berdoa. Saya senang ayat ini dikatakan seperti ini, bukan dikatakan ayat ini tadi, mundur lagi tadi ayatnya. Nah, dikatakan give all your worry and cares to God. Waktu kita humble, baru kemudian kita menyerahkan beban kita, pergumulan kita, masalah kita sama Tuhan. Nah, saya minta Jack datang kembali. Thank you, bro. Ya. Nah, ini kebetulan ada banyak yang bisa saya gunakan tempat ini. Ada banyak box. Anggap aja ini beban kita nih. Saya tahu dia badannya cukup besar, jadi kuat. Ini seperti ini beban kita. Belum. Beban kita seperti ini.
Waktu kita berdoa, kita menyerahkan beban kita sama Tuhan. Anggap aja Jacknya Tuhan ya. Jadi kita menyerahkan beban kita. Ini mungkin pergumulan kita nih, keluarga kita, tentang mungkin kita struggle dengan keluarga kita struggle dengan keluarga kita, lalu kemudian ini pergumulan kita. Kemudian juga mungkin dalam pekerjaan. Waduh, ini sebenarnya kurang berat sih Jack. Ini harus ada diisi dulu ya. Kemudian mungkin masalah yang lain, masalah di tempat bekerja dengan orang-orang rekan sekerja, mungkin pergumulan kita di sini. Oh, masih ada. Kemudian juga mungkin ini masalah keluarga kita yang ada di Indonesia nih. Waduh. Ini mungkin juga masalah segala macam. Mungkin kita punya kesehatan dan sebagainya. Waduh. Kita doa dan sebagainya. Nah, ini yang kita sebut namanya beban kita semua ada di sini. Nah, waktu kita doa, kita itu menyerahkan beban ini sama Tuhan. Tapi seringkali waktu kita berdoa, kita nggak pernah menyerahkan beban ini sama Tuhan. Yang ada adalah kita datang, bawa seluruh beban kita. Kemudian setelah selesai doa, kita bawa beban itu kembali. Dan kita bawa kemana-mana itu beban. Padahal Tuhan menunggu untuk kita menyerahkan semua beban kita sama Tuhan. Pertanyaannya, apakah Anda sudah menyerahkan beban Anda sama Tuhan? Karena prayer is transferring the burden. Bukan cuma transferring the burden, tapi prayer is the exchange of burden with peace. Waktu kita serah beban sama Tuhan, maka kita menerima yang namanya damai sejahtera dari Tuhan. Tapi seringkali kita nggak mau menyerahkan. Kita bertahan dengan beban itu bawa kemana-mana. Kita akan coba tes berapa lama Jack bisa bertahan dengan beban yang ringan ini. Pasti nggak lama kemudian dia gemeteran. Walaupun kelihatannya ringan gitu. Walaupun kelihatan ringan, tapi lama-kelamaan makin berasa. Makin lama makin mulai pegel. Kenapa? Karena bebannya waktu kita kemana-mana kita nggak serahan sama Tuhan, waktu datang sama Tuhan, kita bawa kemana-mana. Padahal waktu kita doa, kita serahkan sama Tuhan. Thank you bro. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7 dikatakan apa seperti ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dikatakan apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sesimpel itu. Waktu kita serahkan, waktu kita segala pergumulan kita nyatakan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, maka katanya damai itu akan turun. Jadi waktu kita doa, kita itu usahakan Anda menyerahkan sepenuhnya sama Tuhan. Bukan cuma datang ini bebannya, lalu Anda bawa kemana-mana bebannya. Harusnya diserahkan, tinggalin di situ sama Yesus. Amin. Nah yang kedua adalah yang saya tertarik dari Yoas ini adalah dia ternyata adalah orang yang sangat taat sama perintah dari Elisa ini. Karena itu yang poin saya yang kedua adalah learn to listen and obey. Sometimes kita cuma listens, tapi kita nggak obey. Kita cuma dengar, tapi kita nggak taat. Mungkin Anda dengar firman Tuhan sore hari ini, pagi lagi itu ya, kebiasaan. Sore hari ini Anda dengar firman Tuhan mungkin belajar sesuatu, tapi kita cuma sampai dengar dan nggak pernah obey, nggak mau pernah lakukan. Karena kita taunya cuma dengar aja. Nah kalau kita lihat Yoas ini, ketika Elisa kasih perintah sama Yoas untuk ngambil busur panahnya, dia pergi ngambil. Saya rasa waktu dia masuk ke rumah Elisa, dia nggak akan bawa busur dan panahnya. Mungkin busur dan panahnya di luar, di kudanya, tapi dia keluar. Pergi dan ambil. Bukan cuma dia pergi dan ambil, kemudian disuruh tarik busurnya. Dia dengar, dia tarik busurnya. Kemudian pas dia tarik busurnya, perhatikan di situ ada ayatnya katakan bahwa tangannya Elisa ditaruh kepada tangannya Yoas. Elisa pegang tangannya Yoas. Kemudian disuruh ngapain? Buka jendela sebelah timur. Lalu kemudian apa? Yang keempat, disuruh panah
keluar jendela itu. Kemudian disebut sebagai panah kemenangan. 4 kali dikasih tahu, Yoas dengar. Maka gak heran pertolongan Tuhan terjadi terhadap bangsa Israel. Nah, saya kasih tahu bahwa the greatest test of life is obedience to God. Ezra Taft Benson ngomong seperti itu. Waktu saya merenungkan ini benar juga. Tes yang paling besar dalam kehidupan kita adalah untuk taat sama Tuhan. Seringkali kita cuma tahu dengar firman Tuhan, tapi untuk taat nanti dulu Tuhan. Entar dulu. Padahal sebenarnya obedience is the key to unlock namanya God's favor juga. Padahal yang namanya ketaatan itu membuka yang namanya berkat Tuhan, favor daripada Tuhan. Karena itu saya mengajak Anda semua untuk jadi bukan cuma sekedar mendengar, bukan cuma sekedar tahu, tapi juga benar-benar taat. Kalau Anda pernah dengar cerita tentang bagaimana Yesus memberikan contoh perumpamaan dengan rumah yang dibangun di atas batu, dengan rumah yang dibangun di atas pasir. Pernah dengar? Kita buka ayatnya aja di situ. Dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini melakukan, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kemudian yang kedua, tapi setiap orang yang mendengar perkataanku, kita dengar, kemudian tidak melakukannya, tidak ada ketaatan, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan, sama, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Di sana dengan jelas dikatakan bahwa ada 2 tipe di situ, dengar, melakukannya, dengar, dan tidak melakukannya. Nah sekarang pertanyaan saya, Anda ada di sebelah mana? Apakah Anda cuma dengar doang dan tidak melakukannya? Ataukah Anda mendengar dan melakukannya itu penting sekali? Karena mendengar tanpa menyimak nggak cukup. Menyimak tanpa mengerti itu nggak cukup. Mengerti tanpa dilakukan nggak cukup. Jadi kita harus belajar untuk mendengar, menyimak, mengerti, melakukan, kemudian kita harus melakukannya lagi. Dan harus terjadi terus-menerus. Itu yang namanya obedience. Waktu kita taat, melakukannya sekali, apakah disebut orang yang taat? Belum. Kita disebut orang yang taat ketika kita melakukannya berkali-kali. Kalau cuma sekali, kita baru disebut orang yang dengar. Orang yang taat adalah melakukannya berkali-kali. Karena itu saya mengajak Anda semua untuk belajar aim higher. Jangan jadi orang percaya bukan cuma dengar, tapi kita belajar pelaku-pelaku firman Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga adalah learn to expect more from God. Seringkali kita punya ekspektasi yang begitu kecil sama Tuhan. Yang penting saya, ya udah, penting saya ada kesempatan lah, yang penting saya diberkati lah, yang penting saya cukup. Saya ngajak kita semua untuk menaruh ekspektasi yang besar sama Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang besar. Waktu Yoas diperintahkan oleh Elisa untuk memukul panahnya, dia cuma pukul 3 kali. Padahal itu panah di tangan dia. Tuhan gak pernah pakai apa yang ada dalam tangannya dia. Akhirnya dia cuma pukul 3 kali. Dan Elisa bilang, kalau kamu pukul 6 kali, mungkin kamu akan benar-benar bebas dari bangsa Aram. Kamu akan bebas dari bangsa Aram waktu kamu pukul lebih dari 6 kali. Di situ dikatakan dengan jelas, dia pukul cuma 3 kali. Nah ini yang terjadi dalam kehidupan kita, seringkali kita tidak menaruh ekspektasi yang besar sama Tuhan. Nah saya senang yang William Carey ngomong seperti ini. Expect great things from God and receive great things from God. Expect little from God, receive little from God, dikatakan. William Carey ini ngomong, mengingatkan saya, mengingatkan kita semua, waktu kita menaruh ekspektasi yang besar sama Tuhan, maka kita akan menerima yang besar dari Tuhan. Waktu kita menaruh ekspektasi sama Tuhan begitu kecil, maka kita akan menerima yang kecil. Seberapa besar ekspektasi Anda sama Tuhan? Karena your expectation set your limitations. Ekspektasi Anda akan menentukan limitasi Anda.
Kalau kita expect-nya begini, maka kita akan dapatnya begitu terus. Amin. Saya mengajak Anda semua untuk belajar menaruh ekspektasi yang besar. Dan emang benar, di ayat yang ke-25, Yoas itu cuma 3 kali dia mengalahkan orang Aram dan cuma berhasil merebut kota-kota Israel. Cuma 3 kali, seperti apa yang dia expect, apa yang dia lakukan. Saya mengajak kita semua untuk belajar menaruh ekspektasi yang besar. Enggak harus langsung tiba-tiba jadi besar, step by step. Mulai belajar, Tuhan tahun ini saya kepengen iman saya bertumbuh. Saya pengen belajar untuk bisa tahun ini menyelesaikan Alkitab saya. Siapa yang mungkin sudah selesai 1 tahun ini? Mungkin ada yang sudah baca selesai Alkitab? Semuanya? Ada? You guys, anak-anak muda di sini depannya? Semua udah pernah menyelesaikan dari Kejadian sampai Wahyu? Nah, naikin levelnya, jangan cuma baca devotion aja. Naikin levelnya. Kalau yang sudah pernah selesai sekali, habisin kedua kali. Kalau udah habisin 2 kali, habisin 3 kali. Dan tambah lagi, biar tambah tahun ini saya mau bisa involve dalam pelayanan kalau mungkin belum melayani. Tahun ini saya belajar untuk bisa ceritakan kebaikan Tuhan sama teman-teman kantor saya. Tahun ini saya pengen involve untuk bisa melayani orang-orang yang sedang kesusahan dan sebagainya. Tahun ini saya pengen ikut terlibat dalam doa dan puasa. Kita belajar untuk bertumbuh lebih sedikit demi sedikit. Karena itu taruh ekspektasi kita lebih tinggi daripada sebelumnya. Saya mau tutup dengan testimoni saya. Sekitar tahun lalu saya bergumul dengan seluruh dokumen-dokumen saya. Jadi ceritanya saya dulu waktu di Jepang saya ada, di Indonesia saya ada beli rumah. Karena di Jepang itu pulang sebentar urus-urus surat kemudian beli. Jadi saya pikir kalau saya nggak punya rumah di Indo, satu kali saya pulang gawat gitu ya, saya beli. Kemudian selesai dan kemudian di tahun kemarin Tuhan buka jalan diberkati dan saya bisa selesaikan itu rumah gitu ya. Memang tinggal nggak banyak juga, tinggal sedikit saya selesaikan. Dan waktu saya selesai dengan banknya, kemudian saya dapat dokumennya, saya cukup kaget. Saya cuma dapat dokumen yang menurut saya itu surat tanahnya belum nggak ada. Cuman surat apa namanya IMB-nya aja gitu ya. Karena segala sesuatu masih ada di notaris. Saya kontak notarisnya, saya telepon, saya tanya dan sebagainya gitu ya. Dan mereka juga nggak tahu karena yang ngurusin saya dulu karyawannya sudah lama berhenti. Dan mereka nggak tahu datanya di mana. Bayangin. Saya udah rasanya mau naik darah, terus ngomel-ngomel, cari sana, cari sini, telepon terus, saya teror itu notarisnya gitu ya. Saya teleponin terus, gimana nih dokumen saya nggak ada apa-apa, gimana itu saya udah ditanya, udah lunas belum? Udah, sini bukti lunas, saya kirim lagi, kemudian dia lempar saya ke orang lain, saya kejar lagi orang itu, saya teror lagi orang itu dan sebagainya. Akhir kata, tetap nggak tahu dokumen saya di mana. Dan akhirnya saya bilang sama istri saya, yuk kita, udah deh. Dan saya baru ingat, kenapa saya harus mengandalkan pikiran saya, kemampuan saya waktu itu. Saya ditegur Tuhan. Kemudian waktu devotion dengan anak saya, bareng-bareng kita ada family, doa bersama-sama, kemudian devotions. Saya cerita sama anak saya, yuk kita doa sama-sama buat dokumen untuk rumah itu supaya bisa Tuhan cari tahu lah pokoknya gimana supaya kita bisa dapat bisa ini. Karena sekarang ini dokumennya nggak jelas ada di mana dan sebagainya gitu ya. Kemudian kita berdoa dan selesai doa, udah selesai gitu ya, serahkan sama Tuhan. Saya udah nggak pikirin lagi. 2 hari kemudian, waktu saya nyetir ke kantor, tiba-tiba saya diingetin oleh satu orang yang saya kenal, yang tiba-tiba muncul atau nowhere gitu ya, saya lagi nyetir tiba-tiba muncul nama itu, orang itu, kemudian saya diingatkan untuk coba tanya sama orang ini. Orang ini dulu adalah sales yang rumah itu gitu ya. Nah itu out of nowhere ternyata saya masih ada kontaknya dia gitu ya. Nah itu yang luar biasanya, saya udah lupa, udah nggak inget, tapi kita masih kontak-kontakan gitu ya. Dan kemudian akhirnya saya tanya sama dia dan dia bilang,
coba Bapak kontak ini. Orang ini adalah yang ngurusin biasanya perumahan itu gitu ya. Oke, saya coba kontak, tanya, ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Kemudian gara-gara itu akhirnya dia kontak langsung juga dengan notaris ini dan tiba-tiba akhirnya ketemu. Dan bukan cuma ketemu, setelah telepon ngobrol-ngobrol kemudian akhirnya diproses lah dokumen itu. Di situ saya belajar bahwa saya diajar untuk bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Kalau waktu itu saya berusaha telepon sana, telepon sini, teror sana, teror sini, mungkin sampai sekarang dokumen saya nggak ketemu. Orang juga males mau bantuin saya gitu ya. Tapi waktu saya dalam perjalanan Tuhan ngomong sama saya untuk kontak orang ini, untuk coba hubungin dia gitu ya. Kalau saya nggak lakukan dan juga nggak selesai. Tapi waktu itu saya taat, saya lakukan dari satu orang ini ke orang yang satu lagi, dari orang yang satu lagi sampai ketemu lagi dokumen saya. Kemudian diproses dan awal tahun ini dokumen saya semua udah selesai. Yang which is menurut saya ngurusin itu nggak gampang. Jadi saya mengajak kita semua untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Saya nggak tahu Anda punya pergumulan apa dalam kehidupan Anda. Tapi saya mengajak kita semua untuk jadi orang percaya yang bukan yang biasa-biasa. Tapi jadi orang percaya yang luar biasa. Yang benar-benar level up. Yang benar-benar kita, iman level kita naik. Jangan sama terus dari tahun ke tahun. Dengan cara apa? Dengan cara kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Dengan lean on God. Belajar mempercayakan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Dan bukan cuma itu. Tapi kita belajar taat, dengar dan taat. Dan yang terakhir adalah belajar untuk menaruh ekspektasi. Iman yang besar sama Tuhan. Belajar menaruh ekspektasi kita sama Tuhan, karena ekspektasi kita akan menentukan limit hidup kita. Haleluya Jesus. Mari ambil beberapa waktu ini untuk merenungkan firman Tuhan. Haleluya Jesus. Kalau ada beberapa di antara Anda yang diinginkan Tuhan untuk bersandar pada Tuhan, untuk belajar menaruh pengharapan Anda sama Tuhan, menaruh ekspektasi yang besar sama Tuhan. Bahkan bukan cuma itu, tapi diajar untuk taat, bukan cuma dengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kalau itu Anda, kalau Tuhan sedang bicara dalam kehidupan Anda, mari angkat kedua tangan Anda di hadapan Tuhan. Haleluya Jesus, haleluya Jesus. Apakah kami berdoa buat jemaatmu yang hari ini Engkau bicara secara pribadi buat mereka. Biar di tengah-tengah situasi yang segala sesuatunya baik, segala sesuatunya nyaman, segala sesuatunya sepertinya baik-baik. Tapi aja kami berdoa supaya Tuhan mengajari jemaatmu untuk bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Untuk belajar percayakan hidupnya kepada Engkau, Tuhan. Dan bukan cuma itu, tapi untuk belajar taat, dengar dan taat, dan menaruh ekspektasi yang besar sama Tuhan. Berkati jemaat Tuhan. Thank you Lord. Haleluya Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Engkau bicara terus secara pribadi buat seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biar firman Tuhan akan terus bertumbuh. Semakin hari, semakin bertumbuh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami syukur pada Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang
dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu sembah Dia. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Sekali lagi lebih dalam lagi. Sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Terima kasih Tuhan. Kami belajar pada hari ini Bapa, to aim higher ya Tuhan. Belajar ya Tuhan untuk lean on you Lord. Belajar untuk listen and obey. To learn, also to expect higher ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau menerima berkat dari Tuhan. Jika pada hari ini Engkau telah mendengar firman yang disampaikan dan dengan setia melakukan firman yang disampaikan oleh Pastor Jonathan, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, yakni di atas lumbungmu, di dalam segala studimu, segala usahamu, dan segala pekerjaanmu. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Mari kita mau mengangkat tangan kita ke arah Pastor Jonathan. Terima kasih Bapak, Engkau telah mengirimkan Pastor Jonathan di tengah-tengah kami ya Tuhan. Berkatilah pelayanan dia Tuhan di IFJF Bandung dan juga untuk di IFJF Global ya Tuhan. Biarlah terus apa yang dilakukannya selalu berhasil ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarganya Cieni, juga Clarissa, Jasmine dan Alicia ya Tuhan. James dan Alicia ya Tuhan, Engkau yang terus ya Tuhan. Berkati keluarga ini ya Tuhan, apapun yang mereka perlukan Engkau yang selalu cukupkan ya Bapak. Biarlah sekolah anak-anak ini juga terus ya Tuhan, mereka memiliki hikmat ya Tuhan, bisa terus bertumbuh dalam pengetahuan mereka ya Tuhan. Juga mereka menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua dan taat kepadamu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan, untuk kota ini, untuk negara New Zealand ya Tuhan, di mana kami berada ya Tuhan. Kau yang terus berkati negara ini ya Tuhan, berkati kota ini ya Tuhan. Biarlah Kau juga membuat kami semua ya Tuhan sebagai terang dan garam-Mu ya Bapa, untuk kami bisa menjadi berkat di kota ini ya Tuhan. Kami bisa terus memberitakan firman ya Tuhan di mana kami berada ya Tuhan, untuk orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan dan juga Prime Minister Jacinda ya Tuhan. Kau yang terus turunkan ya Tuhan hikmat-Mu pada dalam setiap pengambilan keputusan ya Bapa. Kami juga berdoa untuk negara Indonesia ya Bapa, yang di mana kami berasal ya Tuhan. Kau yang terus juga ya Tuhan berdaulat atas kota ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan, sanak saudara kami ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang percaya Tuhan. Kau yang terus jaga dan pelihara mereka ya Bapa. Kami mau serahkan juga pemerintahan ini ya Tuhan, Bapak Presiden Jokowi dan juga seluruh pemerintahan dari paling atas sampai yang bawah ya Tuhan. Kau yang terus jaga juga, turun hikmat-Mu ya Tuhan atas mereka ya Bapak. Dalam setiap pengambilan keputusan ya Tuhan, Kau yang terus berikan pengetahuan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi. Kami mau
berfellowship ya Tuhan. Kau yang berkati makanan kami ya Tuhan, biar menjadi kesehatan bagi kami semua ya Bapa. Kami berkati fellowship kami supaya bisa menjadi fruitful ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Happy Sunday teman-teman.